Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Video presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Muntohar MPDI selaku dosen pendidikan agama Islam. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ade Puspitasari dengan NIM 20070100081, Alifa Nur Hasnanda dengan NIM 20070100062, Azah Ayu Nur Hafida dengan NIM 20070100086, kemudian ada Trisnawati dengan NIM 20070100064. Kami akan mempresentasikan materi tentang manusia dan kehidupan. Yang pertama, perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga hari akhirat. Alam arwah. Manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah SWT dengan dipersiapkan untuk menjadi makhluk yang paling sempurna. Karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Selanjutnya, alam rahim. Rihlah pertama yang akan dilalui manusia adalah kehidupan di alam rahim. 40 hari berupa nutfah, yaitu dari gumpalan darah dan gumpalan daging. Kemudian ditiupkan ruh dan jadilah janin yang sempurna. Setelah mencapai 6-9 bulan atau lebih, dan persyaratan untuk hidup sudah terpenuhi seperti indera, akal, dan hati, maka lahirlah manusia ke dunia dalam keadaan telanjang. Alam dunia, alam yang sedang kita semua jalani. Dunia dengan segala kesenangannya merupakan tempat ujian bagi manusia. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa sadar bahwa detik-detik hidupnya adalah karya dan amal soleh. Alam barzah. Fase berikutnya, manusia akan memasuki alam kubur atau alam barzah. Di sana mereka tinggal sendiri. Yang akan menemaninya adalah amal mereka sendiri. Alam akhirat atau hari akhir. Kehidupan hari akhir dahului dengan terjadinya kiamat, kerusakan total seluruh alam semesta. Peristiwa setelah kiamat yaitu mahsyar. Di sana manusia dikumpulkan dengan keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan belum dihitan. Saat itu matahari sangat dekat, jaraknya sekitar 1 mil. Peristiwa berikutnya adalah hisab, perhitungan amal, dan mizan timbangan amal bagi manusia. Kejadian selanjutnya manusia harus melalui siratal mustaqim, yaitu jembatan yang sangat tipis dan mengerikan. Sudah disediakan surga dan neraka pada fase terakhir dari rilah manusia hari akhir. Surga tempat orang bertakwa dan neraka tempat orang-orang kafir. Yang selanjutnya adalah orientasi kehidupan. Setiap manusia yang dilahirkan ibundanya tidak mengetahui apa-apa, termasuk orientasi hidupnya. Untuk mengetahuinya, manusia dibekali potensi berupa pikiran, pendengaran, dan hati. Ada 3 kerugian yang akan didapatkan bagi orang yang menjadikan dunia sebagai orientasi hidupnya. Yang pertama adalah tercerai-berainya urusan hidupnya. Setiap urusan hidupnya selalu gagal dan berantakan. Meskipun tampak berhasil, sejatinya hal itu sebagai hiburan baginya untuk mendapatkan kegagalan yang lebih besar. Yang kedua adalah diliputi kekafiran dalam hidupnya. Hal ini akan dirasakan bagi orang-orang yang menjadikan dunia sebagai orientasi hidupnya, sehingga senantiasa merasa kurang sebab di matanya dihiasi rasa kekafiran. Yang ketiga adalah hanya mendapat dunia yang menjadi jatahnya. Hal ini diberikan kepada orang yang menjadikan dunia sebagai orientasi hidupnya, sehingga tidak mendapat apa-apa dalam hal dunia kecuali yang sudah menjadi jatah dalam hidupnya, dan harta dunia pun akan menjauh darinya. Adapun 3 keuntungan bagi orang yang menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya dengan tidak meninggalkan dunianya. Yang pertama, akan dipermudah setiap urusannya untuk berhasil dan dijauhkan dari kegagalan. Yang kedua, diberikan rasa cukup dalam hatinya sehingga akan selalu bersyukur dengan apa yang akan menjadi gantinya. Yang ketiga, diberikan kecukupan dalam hidup dan harta dunia justru akan selalu mengejar.
Selanjutnya, tujuan penciptaan manusia. Yang pertama, untuk menyaksikan keberadaan Allah, mengenal Allah. Dalam konteks ini, syahadah atau kesaksian merupakan bukti pengenalan dan kesadaran diri manusia akan keberadaan Tuhannya. Bacaan kalimat syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, untuk beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Manusia dilahirkan di tengah eksistensi alam semesta ini, menyandang tugas dan kewajiban yang berat dalam fungsinya yang ganda. Fungsi penciptaan manusia yang pertama, tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Hakikat kehambaan kepada Allah adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan manusia hanya layak diberikan kepada Allah. Yang kedua, tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Manusia adalah khalifah di muka bumi. Ia bertugas mengurus bumi dengan seluruh isinya dan memakmurkannya sebagai amanah dari Allah. Sebagai penguasa di bumi, manusia berkewajiban membudayakan alam semesta guna menyiapkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Dengan demikian, kehidupan seorang muslim akan dipenuhi dengan amalia dan kerja keras yang tiada henti. Kerja keras bagi seorang muslim adalah salah satu dari bentuk ibadah kepada Allah. Hidup sukses dalam pandangan Al-Quran terdapat dalam Quran Surat Al-A'la ayat 14 sampai dengan 17 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka fadzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan ingat nama Tuhannya lalu dia sholat, tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat lebih baik dan kekal. Dalam Al-Quran sendiri, sukses terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Al-Falah, yang berarti kemenangan, kelestarian, kekekalan, keberuntungan, dan kebertahanan hidup. Yang kedua, An-Najat, artinya keterhindaran dari bencana serta kegagalan, serta terhalaunya hambatan. Yang ketiga ada Al-Fauz, yaitu keberhasilan atau keberuntungan yang baik. Adapun kiat yang harus dilakukan agar kita mendapatkan kebahagiaan serta kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Pertama, kesuksesan dalam pandangan Al-Quran yaitu mendirikan sholat. Orang yang mendirikan sholat dengan khusyuk akan mendapatkan ketenangan, menyinari hati, dan melapangkan dada. Yang kedua adalah bersifat sabar. Sabar dalam pandangan Al-Quran yaitu tabah, menerima ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai hambanya. Yang ketiga adalah keteguhan hati. Kekuatan seseorang bukan hanya dari pikiran ataupun kekuatan fisiknya saja, melainkan dari keteguhan hatinya. Yang keempat, memberikan sebagian rezeki. Kesuksesan dalam pandangan Al-Quran adalah ketika kita memberikan sebagian rezeki kita kepada sesama, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kelima adalah bekerja, dan yang keenam adalah mengingat nikmat Allah. Mengingat nikmat Allah. Nikmat Allah itu bisa berupa kesehatan, kebahagiaan, ataupun yang lainnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam bertutur kata. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.